Di dunia yang semakin keras ini, di mana uang seringkali lebih berharga daripada moral, banyak orang lupa bahwa setiap keputusan punya harga. Kadang bukan harta yang membuat kita kehilangan segalanya, tapi keserakahan kita sendiri. Seperti 5 mantan prajurit ini, yang berjuang bukan lagi demi negara, tapi demi masa depan mereka sendiri, tanpa tahu bahwa jalan menuju kebebasan justru membawa mereka ke jurang penyesalan. Berlatar di Kolombia, kisah ini dimulai dengan seorang pensiunan pasukan khusus Amerika bernama Santiago Garcia, atau yang biasa dipanggil Pope. Setelah meninggalkan dunia militer, Pope kini bekerja sebagai konsultan keamanan di Amerika Selatan, membantu kepolisian Kolombia memberantas kartel narkoba. Hari itu Pope tengah menjalankan sebuah operasi besar untuk menangkap gembong kartel bernama Lorea. Bersama tim kepolisian, ia menyusun strategi dan mengepung sebuah rumah yang diyakini menjadi markas sang bandar. Namun musuh yang mereka hadapi bukanlah penjahat biasa. Peringatan dari polisi diabaikan begitu saja, dan hanya dalam hitungan detik, sebuah RPG menghantam barisan depan pasukan. Ledakan besar terjadi, pertempuran pun tak terelakkan. Tembakan bersahut-sahutan, dan meski memakan banyak korban dari kedua belah pihak, akhirnya markas itu berhasil direbut. Sayangnya, Lorea tidak ada di tempat. Yang mereka temukan hanyalah tumpukan uang tunai dan para anak buahnya. Dari hasil interogasi, salah satu tahanan yang ketakutan akhirnya buka mulut. Ia mengaku tahu keberadaan Lorea meski tidak secara detail, tapi nasibnya tetap sama. Ia dieksekusi di tempat, sementara sisanya dibawa ke kantor polisi. Keberhasilan Pope menembus jaringan kartel ini sebenarnya berkat bantuan informan perempuannya Yovana. Namun ada masalah. Saat penggerebekan berlangsung, adik Yovana ikut tertangkap dan kini berada dalam tahanan polisi. Putus asa, Yovana memohon bantuan Pope untuk membebaskannya. Sebagai gantinya, ia akan memberikan informasi lengkap tentang lokasi persembunyian Lorea, beserta semua uangnya. Yovana tahu semua itu karena saat ini dia menjadi bagian dari jaringan Lorea, bertugas mengangkut uang dari kota ke tempat persembunyian di tengah hutan. Jumlahnya bukan main, berjuta-juta dolar tersembunyi di sana. And just so you know, I deliver vans full of money. Mendengar informasi sedetail itu, niat Pope perlahan berubah. Yang awalnya hanya ingin menumpas gembong narkoba, kini pikirannya teralihkan oleh satu hal, mengambil uang Lorea untuk dirinya sendiri. Ia pun mulai merancang rencana berisiko tinggi dan mengumpulkan kembali rekan-rekannya dulu, mantan anggota pasukan khusus yang kini hidup pas-pasan, meski dulu telah mengabdi untuk negara. Yang pertama ia datangi adalah Miller, mantan pasukan elit yang kini bekerja sebagai motivator militer. Hidupnya membosankan, seolah kehilangan arah hingga ajakan Pope terasa seperti kesempatan untuk kembali hidup. Selanjutnya Tom, mantan komandan mereka. Kini ia tengah terpuruk, terlilit hutang, dicerai istrinya, dan harus membiayai anak yang sedang kuliah. Awalnya Tom ragu karena Pope mengaku mereka akan bekerja di bawah lembaga resmi. Tapi pada akhirnya, godaan uang terlalu besar untuk ditolak. Rekan berikutnya adalah Danny, adik Miller yang kini menjadi petinju amatir demi bertahan hidup. Dan yang terakhir, Catfish, sang pilot andalan yang kehilangan lisensinya karena pelanggaran. Meski semuanya punya alasan masing-masing, pada akhirnya mereka setuju, bukan hanya karena percaya pada Pope, tapi juga karena merasa dunia telah melupakan mereka. Kini, 5 mantan prajurit itu akan kembali ke medan perang, bukan untuk negara, tapi untuk mengambil apa yang mereka rasa pantas mereka dapatkan. Hari yang telah mereka tunggu akhirnya tiba. Sesuai rencana dan berdasarkan informasi detail dari Yovana, Pope dan keempat rekannya berangkat menuju lokasi persembunyian Lorea. Mereka memulai dengan pengintaian, menghabiskan berjam-jam hanya untuk mengamati setiap gerak-gerik di rumah itu. Jumlah penjaga, posisi mereka, pola patroli, hingga denah bangunan, semuanya mereka catat dengan teliti.
Setelah mendapatkan cukup data, mereka kembali ke tempat aman untuk menyusun ulang rencana. Malam itu diwarnai diskusi panjang dan perdebatan sengit, hingga akhirnya satu hal terungkap. Operasi ini bukan dijalankan oleh lembaga resmi manapun. Ini murni ide gila Pop sendiri. Awalnya semua ragu, tapi godaan akan uang jutaan dolar perlahan mengikis rasa takut itu. Mereka pun sepakat melanjutkan rencana. Helikopter, perahu, kendaraan cadangan, hingga perlengkapan tempur dan survival, semuanya disiapkan dengan matang. Bahkan untuk memastikan mobil van sudah ada di lokasi rumah Lorea, Pop meminta bantuan Yovana. Sebagai imbalan, ia menjanjikan pembebasan adiknya dan uang 2 juta dolar. Can you get an extra van into the compound Sunday morning? I will get you and your brother out of the country with new papers and money. 2 million. 2 million. Rencana mereka benar-benar terukur. Aksi akan dilakukan hari Minggu, pukul 3 dini hari, waktu di mana sebagian besar penjaga pergi ke gereja bersama keluarga Lorea. Dengan begitu, risiko korban bisa ditekan, dan mereka bisa bergerak tanpa banyak gangguan. Ketika waktu tiba, suasana begitu hening. Mereka sudah berada di posisi masing-masing, menunggu sinyal untuk bergerak. Yovana pun terlihat dari kejauhan, memasukkan mobil van yang diminta ke dalam area rumah. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan langkah perlahan, mereka mulai masuk ke dalam halaman rumah Lorea. Setiap gerak penuh kehati-hatian. Beberapa penjaga berhasil dilumpuhkan tanpa suara. Namun satu kesalahan kecil membuat tembakan terdengar. Hampir saja misi mereka gagal. Beruntung, itu adalah penjaga terakhir yang tersisa di luar rumah. Mereka kemudian menyisir ruangan demi ruangan hingga ke lantai 2. Namun hasilnya nihil, Lorea tidak ada. Dan uang yang dijanjikan Yovana juga tak terlihat dimanapun. Ketegangan mulai berubah menjadi kecurigaan. Mereka sempat mengira Yovana telah menipu dan menjebak mereka. Tapi tak lama kemudian, salah satu dari mereka menyadari sesuatu yang aneh. Dinding rumah itu terasa berbeda. Seolah ada ruang tersembunyi di baliknya. Mereka menghancurkan sebagian tembok, dan di baliknya, tumpukan uang muncul seolah tak ada habisnya. Seluruh dinding rumah itu ternyata dipenuhi uang tunai. Rasa curiga berubah menjadi tawa dan euforia. Mereka segera mengisi tas-tas besar dengan uang, memindahkannya ke van yang telah disiapkan Yovana. Namun disinilah awal kehancuran mereka dimulai. Keserakahan perlahan mengambil alih akal sehat. Tom, sang komandan, mulai melupakan batas waktu. Mereka hanya punya 12 menit sebelum pasukan pengaman Lorea datang. Tapi Tom terus memerintahkan agar uang diambil sebanyak mungkin. Tak peduli risiko. Sementara itu Pop masih bersikeras untuk memeriksa sekali lagi. Memastikan apakah Lorea benar-benar tidak ada di sana. What the hell are you doing? Stop digging more out. We got all this to deal with. But a couple more loads. You have never missed a hard out. I had 5 minutes to load in and out of the van, and we got to subtract 7 to beat them to the exit route. We will be fine. Dan benar saja, saat mereka berkeliling satu putaran terakhir, tiba-tiba Lorea muncul dari ruang rahasia, menembakkan peluru ke arah Miller. Namun sebelum sempat melanjutkan, Pop dengan refleks menembak balik, membuat Lorea tewas seketika. Misi yang awalnya terlihat sempurna kini berubah menjadi kekacauan. Meski mereka berhasil mendapatkan uang dalam jumlah tak terbayangkan, mereka belum sadar bahwa yang menunggu di depan bukanlah kemenangan, melainkan bencana yang akan menguji persahabatan, keserakahan, dan nurani mereka sendiri. They're back. Oh, shit. We're bringing Ironhead home safe. Namun sayang, waktu mereka sudah terlalu banyak terbuang. Ketika tas-tas terakhir baru saja dimasukkan ke dalam mobil, suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Anak buah Lorea yang tadi pergi ke gereja kini telah kembali. Dengan Miller yang terluka dan uang dalam jumlah gila-gilaan, mereka harus berpikir cepat, bertahan hidup sekaligus membawa semua hasil rampasan keluar dari sana. Dengan Miller yang terluka dan uang dalam jumlah gila-gilaan, mereka harus berpikir cepat, bertahan hidup sekaligus membawa semua hasil rampasan keluar dari sana. Mereka tetap bergerak dengan tenang.
Setiap langkah terukur, setiap tembakan tepat sasaran. Satu persatu penjaga yang datang dilumpuhkan tanpa memberi mereka kesempatan menyerang balik. Dan akhirnya mereka berhasil meloloskan diri, membawa van berisi penuh uang, meninggalkan rumah Lorea yang kini berubah menjadi ladang mayat dan abu. Tujuan mereka berikutnya adalah titik penjemputan helikopter. Dari sana, uang akan dibawa menyeberangi pegunungan Andes menuju sebuah pantai terpencil. Tempat kapal sudah menunggu untuk mengangkut semuanya. Di bandara kecil itu, Yovana dan adiknya sudah menunggu dengan wajah lega. Namun masalah baru segera muncul. Helikopter yang mereka gunakan ternyata tak dirancang untuk membawa beban sebesar itu. Muatan uang mencapai lebih dari 4 ton, jauh melebihi batas aman. Pilot memperingatkan mereka, tapi Tom yang sudah dikuasai keserakahan bersikeras tak ingin meninggalkan $1 pun di sana. Akhirnya, mereka lepas landas juga. That's 9,000 and 2,000 feet! Are we really leaving $200 million on the fucking runway? If we want to get to the ocean, we gotta fly over the fucking Andes, man! Okay, she'll make it! Let's go! Awalnya semua berjalan lancar. Mereka berhasil menurunkan Yovana dan adiknya di perbatasan Peru, tepat seperti yang dijanjikan. Namun begitu pesawat mulai memasuki wilayah pegunungan Andes, situasi berubah mencekam. Pegunungan itu menjulang tinggi, curam dan berangin kencang. Helikopter yang kelebihan beban mulai kesulitan menanjak. Mereka mencoba membuang sebagian uang untuk mengurangi bobot, tapi itu tak banyak membantu. Mesin mulai mengeluarkan asap, peringatan darurat menyala, dan sebelum sempat menghindar, helikopter itu kehilangan tenaga dan terhempas keras ke tanah. What the fuck are you doing, Catfish? Keajaiban terjadi. Mereka semua selamat meski tubuh penuh luka dan syok. Helikopter hancur total, uang berserakan di tanah, dan di sekitar mereka tampak ladang opium milik penduduk lokal. Ketenangan hanya berlangsung sebentar. Penduduk desa yang melihat tumpukan uang itu segera mendekat. Mereka juga membawa senjata. Situasi berubah panas antara ketakutan, rasa curiga, dan godaan uang yang berserakan di depan mata. Dalam kepanikan dan negosiasi, Tom kehilangan kendali. Ia melepaskan tembakan, menewaskan 2 warga lokal di tempat. Suasana jadi kacau. Namun Pop segera mengambil alih. Ia membayar ganti rugi kepada kepala suku setempat, mencoba menenangkan situasi. Ketegangan pun mereda, dan sebagai gantinya, mereka diperbolehkan membeli beberapa ekor kuda milik warga untuk melanjutkan perjalanan mereka keluar dari pegunungan. Kini mereka bukan lagi tim elit yang terlatih, melainkan sekumpulan mantan tentara yang terluka, kelaparan, dan menyeret karung-karung uang berdarah di punggung gunung yang tak mengenal ampun. Dan perjalanan pulang mereka baru saja dimulai. Singkat cerita, perjalanan mereka kini berubah total. Dari misi perampokan yang terencana rapi, semuanya kini bergeser menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Medan pegunungan Andes begitu kejam. Hutan lebat, tebing curam, dan udara tipis membuat setiap langkah terasa seperti perjuangan terakhir. Mereka terus berjalan sambil waspada. Ketakutan terbesar mereka bukan hanya kelelahan atau lapar, tapi kemungkinan kalau para penduduk desa yang mereka temui sebelumnya mengikuti mereka untuk menuntut balas. Beberapa waktu kemudian, mereka terpaksa meninggalkan kuda-kuda yang baru saja dibeli. Medan yang mereka hadapi terlalu berat, mustahil dilewati dengan hewan. Tak ada pilihan lain, mereka harus memanggul uang itu sendiri, karung demi karung, menuruni jalur curam di tengah kabut dingin pegunungan. Namun saat mereka sedang melanjutkan perjalanan, suara tembakan tiba-tiba terdengar dari arah atas. Mereka segera berlindung, berpikir itu pasti anak buah Lorea yang menemukan jejak mereka, tapi ternyata bukan. Pelaku penyerangan itu adalah anak-anak dari warga lokal yang tewas akibat tembakan Tom sebelumnya. Penduduk desa yang membuntuti mereka dari kejauhan, membawa dendam dan amarah. Adu tembak tak bisa dihindari. Suasana berubah menjadi kacau di tengah lereng pegunungan Andes.
Tapi mereka bukan lawan sepadan untuk Pope dan yang lain. Mereka tewas di tangan mantan pasukan elit. Meski mereka akhirnya berhasil melumpuhkan para penyerang, pertempuran itu memakan korban. Tom tertembak di kepala dan sayangnya nyawanya tak tertolong lagi. Kejadian itu menghantam mereka bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Misi yang seharusnya tidak menumpahkan darah kini telah merenggut nyawa sahabat mereka sendiri. Miller dan Danny bahkan sempat berselisih karena tekanan dan rasa bersalah yang menumpuk. Mereka sadar, semua ini bukan lagi soal uang, melainkan soal bertahan hidup dan menebus dosa. Stop this shit. Danny, fuck you! He's been tracking us for days. Namun bagaimanapun juga, perjalanan harus terus berlanjut. Dengan tubuh lelah, beban rasa bersalah, dan tas-tas berat berisi uang darah, mereka melanjutkan langkah. Kali ini sambil membawa jenazah Tom, komandan yang dulu mereka hormati. Di tengah sunyi pegunungan Andes, langkah mereka terdengar berat dan putus asa. Setiap kilometer yang mereka tempuh terasa seperti pengingat bahwa uang yang mereka perebutkan dengan nyawa kini tak lagi berarti apa-apa. Setelah berjuang mati-matian melewati hutan dan pegunungan, akhirnya garis pantai yang mereka tuju mulai terlihat di kejauhan. Rasa lega perlahan muncul, seolah semua penderitaan yang mereka lalui sebentar lagi akan terbayar lunas. Untuk memastikan kapal yang dijanjikan masih menunggu, Danny turun terlebih dahulu. I got it. Yeah. Kabar baik datang, kapal itu masih ada di tempat. Namun di sisi lain, kabar buruk pun mengikuti. Akses menuju kapal ternyata dijaga oleh puluhan pria bersenjata. Diduga sisa-sisa pasukan Lorea yang dikirim untuk mengejar mereka. Situasi di depan terlalu berbahaya. Dengan kondisi yang sudah lelah dan jumlah peluru yang menipis, mereka tahu tak mungkin membawa semua uang itu sekaligus. Akhirnya dengan berat hati mereka memutuskan membuang sebagian besar uang ke dalam lembah. Hanya menyisakan beberapa tas di punggung mereka. Perjalanan menuruni tebing menuju pantai berlangsung tegang. Mereka menyelinap di antara bebatuan dan semak, berusaha menghindari para penjaga. Namun di tengah perjalanan, mereka malah disergap oleh beberapa remaja bersenjata yang berjaga di sebuah mobil. Pertempuran kecil pun terjadi, cepat dan brutal. Namun bagi orang seperti Pope dan rekan-rekannya, itu bukan hal baru. Mereka berhasil melumpuhkan para penjaga muda itu, mengikatnya, lalu menggunakan mobil mereka untuk melanjutkan pelarian. Yes! Tak butuh waktu lama sampai aksi kejar-kejaran pecah di jalanan menuju pantai. Tembakan terdengar di belakang mereka, namun kali ini keberuntungan berpihak. Mereka berhasil mencapai kapal yang menunggu tanpa ada korban lagi. Hanya kelelahan, luka, dan penyesalan yang tersisa. They're right on us! God damn! No! Looks like this is the end of the road! Let's go! Saat kapal mulai menjauh dari pantai, tak ada sorak kemenangan, tak ada senyum puas, hanya keheningan panjang dan pandangan kosong, seolah semua uang itu tak lagi berarti setelah melihat apa yang telah mereka korbankan. Beberapa waktu kemudian, mereka berkumpul di sebuah ruangan kecil. Tumpukan uang yang berhasil diselamatkan kini ada di hadapan mereka. Tanpa banyak bicara, keputusan pun diambil. Semua uang itu akan diberikan kepada istri dan anak Tom sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk sahabat yang tewas di perjalanan. Satu persatu mereka menandatangani dokumen pembagian, dimulai dari Miller, Danny, Fish, hingga Pope. Setelah semuanya selesai, mereka keluar dari ruangan, berdiri bersama untuk terakhir kalinya. Tak ada kata perpisahan yang diucapkan, hanya tatapan yang penuh makna antara rasa kehilangan, rasa bersalah,
dan sedikit harapan agar mereka bisa hidup lebih baik setelah semua ini ya. Satu persatu mereka pergi ke arah yang berbeda, membawa kenangan pahit dari misi yang berubah menjadi tragedi. Hingga akhirnya hanya Miller yang tersisa di tempat itu. Sebelum ia benar-benar pergi, ia meninggalkan secarik kertas bertuliskan koordinat lokasi lembah, tempat mereka membuang uang. Dan dengan itu, kisah 5 mantan tentara yang mencari keadilan melalui keserakahan pun berakhir. Sebuah cerita tentang persahabatan, kehilangan, dan harga yang harus dibayar ketika manusia mencoba mengambil sesuatu yang bukan miliknya.